الفاتحة والقبول أن تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة حبيبنا إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة نوينا تعلم تعليما تذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يكفينا من شر ظاهر الباطن يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند الكسير وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال فائدة وجود الغضب عند المؤمن أي هذه فائدة وجود الغضب عند المؤمن, yaitu ini adalah faidah keberadaan marah di sisi orang yang beriman. Jadi marah ada manfaatnya juga. Ada manfaat marah yang memang wajib buat setiap mukmin mempunyai marah seperti itu, yang akan kita bahas insyaallah. Walaupun memang kebanyakan marah tidak diperbolehkan. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, kemudian meminta wasiat kepada Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan gamblangnya, la taghdab, jangan kau marah. Kemudian ada marratan thaniyatan, kemudian mengulangi lagi sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, la taghdab. Kemudian 3 kali langsung meminta kepada baginda Rasulullah, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Awalam tafham, apakah engkau enggak faham ucapan ini? Udah dibilang jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu memang tabiat manusia itu marah. Tapi kalau misalnya tabiat manusia banyak marahnya, itu repot. Apalagi kalau misalnya seorang pemimpin mempunyai banyak marah, nggak layak jadi seorang pemimpin. Jadi kalau misalnya ada seorang pemimpin, dia mempunyai tabiat marah-marah melulu, nggak layak dia sebagai seorang pemimpin. Dia sebagai guru, tabiatnya marah-marah melulu, nggak layak dia sebagai guru. Siapapun yang berada di posisi terdepan dalam pembentukan masyarakat, kalau dia mempunyai rasa marah-marah yang berkebanyakan, nggak boleh. Mundur, harus tahu diri. Kalau dia jadi pemimpin, mundur, nggak boleh jadi pemimpin. Kalau dia jadi imam, mundur, nggak boleh jadi imam. Kalau dia jadi guru, mundur, nggak boleh jadi guru. Kalau gitu, karena faktor marah-marah melulu itu bakal merusak, gitu. Nah, ini marah mana? Marah apa yang harus dimiliki oleh orang yang beriman? Sampai di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, faidatu wujudil ghadabi 'inda al-mu'min. Faidah keberadaan marah di sisi orang yang beriman. Berarti ada manfaatnya juga. Nah, manfaat yang bagaimana?
Faidatul ghadabi an yagumal mu'minu bi nusrati syar'illahi. Faedah marah seorang mukmin itu dia menjalankan untuk menolong syariatnya Allah. Contohnya syariatnya Allah dihancurkan oleh musuh, dia marah, dia gebrak meja ibaratnya. Nah ketika itu marah yang memang seharusnya dan sepantasnya untuk seorang mukmin. Agamanya dihina, marah. Allah dihina, marah. Rasul dihina, marah. Itu syariat dihina, marah. Islam dihina, marah. Dan itu wajib gitu. Nah ini manfaat marah nih. Marah-marah yang artinya binusrati syar'illah, untuk menolong syariatnya Allah Subhanahu wa taala, wal ghirati 'ala dinillah, dan mempunyai rasa kecemburuan terhadap agamanya Allah. Cemburu kepada agamanya Allah, dia marah. Islam dia hancurkan di sana dan di sini, Islam dijelek-jelekin, dia marah. Gitu. Wajib marah. Enggak boleh diem. Islam dihancurin, diem aja. Guru dijelek-jelekin, dia diem aja. Dengan dalih sabar dah, sabar. Guru saya dijelek-jelekin, sabar. Nggak bisa. Wajib marah. Nabi Muhammad dijelek-jelekin, wajib marah. Tapi kalau kita dijelek-jelekin, sabar. Harus kita tempatkan dalam tempatnya. Harus kita sesuaikan dengan kesesuaian yang ada. Jangan guru kita dijelek-jelekin, kita diam, kita bilang sabar, sabar. Majlis taklim dijelek-jelekin, sabar, sabar. Islam dijelek-jelekin dengan dalih sabar, sabar. Itu sabar yang salah. Gitu. Wa kaifa yatimul jihadu wan nusratu lidinillahi law lam yujad hadzal ghadab. Bagaimana mungkin sempurnanya berjuang dan membela agamanya Allah kalau misalnya tidak ada rasa marah? Bagaimana mau bertempur, mau perang melawan musuh-musuhnya Allah, Allahu Akbar, itu kan harus mempunyai rasa marah. Gitu. Nah ketika itu sabda Rasulullah kepada sahabat yang Rasulullah bersabda la taghdab, itu tidak berlaku di sini, la taghdab. Kan sering kita bicara la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tapi kalau misalnya dalam keadaan perang wajib marah. Kalau enggak marah, ayo tembak musuh. Astagfirullahaladzim. Ya, ibarat kalau orang disuruh ngaji, dia masih tengkal, aduh, dia ke kamar mandi lagi, dia ini, Allah Akbar. Disuruh sholat buru-buru, dia santai-santainya, dia rebah-rebahan lagi, itu. Ini artinya man of the boyo. Ya, man of the boyo. Jadi laki-laki yang boyo. Laki-laki yang boyo. Tahu laki-laki yang boyo? Laki-laki yang boyo itu nggak punya kegesitan dalam melakukan karya, nggak ada gesit-gesitnya. Mau sholat telat, mau ngaji telat, mau melakukan sesuatu telat, gitu. Dan bahkan dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang malam, yang seharusnya dia zikir, dia membaca kitab, dia menghafal, dia bergadang. Itu bukan menempatkan sesuatu. Pada akhirnya ketika waktunya belajar, waktunya untuk berkarya, dia ngantuk. Itu the boyo, man of the boyo. Dan itu laki tersebut tidak bakal menjumpai kesuksesan. Kapan saja tidak bakal sukses. Gitu. Kalau tidak menempatkan pada tempatnya. Begitu juga kalau misalnya marah, dia tidak tempatkan pada tempatnya, tidak bakal sukses. Gitu. Sama anak-anaknya, marahnya luar biasa. Gitu. Kayak marahin musuh-musuhnya Allah. Itu penempatan yang salah. Ya, penempatan yang salah. Kalau misalnya kira-kira tuh anak melanggar syariat, disuruh sholat, tidak mau sholat, atau sholat tanpa wudhu misalnya. Kan terkadang ada anak sholat tanpa wudhu, kasih tahu, nak sholat dengan wudhu. La sholata illa biwudhu'in illa bitaharatin. Tidak yang disebut dengan sholat kecuali dengan wudhu, kecuali harus dengan bersuci, kasih tahu. Dan sholatnya juga jangan seperti sholatnya karena geridik, dik. Makanya ini nama-nama orang kan ada dik, dik, gitu. Dik itu artinya ayam, ya. Itu dik itu artinya ayam, karena geridik seperti patokan ayam.
Ada orang sholat seperti patokan ayam, karena gerdik. Ini kan, bukan karena gerdik artinya seperti patokan dik, bukan. Dik itu ayam, dik gitu. Dikun ayam jantan, dajjajah ayam betina, gitu. Ya Allah. Jadi ada penempatan yang harus kita tempatkan, di mana harus kita mempunyai perasaan marah. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, wa kaifa yatimul jihad wa nusratu lidinillahi law lam yujad hadzal ghadab. Dan bagaimana mungkin sempurnanya jihad, berjuang di jalan Allah dan menolong agamanya Allah andaikan tidak ada rasa marah. Harus ada punya rasa marah. Ada orang-orang kafir menghina agama kita, wajib marah. Aizzatin 'alal mu'minin, azillatin 'alal kafirin. Izzah, dia izzah, mempunyai keagungan beserta mereka orang-orang yang beriman. Hina beserta mereka merendah diri kepada mereka orang beriman. Itu kemudian membanggakan di hadapan mereka orang-orang kafir, membanggakan diri kita, menguatkan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Jadi bagaimana kita bisa merendahkan diri kita kalau di hadapan orang beriman? Kalau di hadapan mereka orang-orang kafir, ibaratnya tuh ada orang kafir pakai pakai tempat duduk tinggi, kita lebih tinggi lagi. Jangan sampai kalau misalnya kita lihat ada orang kafir duduk di atas bangku, kemudian kita duduk di bawah, jangan. Mereka kafir, apapun bentuk, kita harus jaga bahwa kita adalah seorang muslim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Itu kan di antara doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslim, bukan Allahumma a'izzi. Kalau misalnya ada fi'il mudhari yang akhirnya ada tasydid kemudian dijadikan sebagai fi'il amr, aizza, aiz gitu, aiz itu agungkan, maka huruf terakhirnya berbaris fathah kalau itu dhamir anta. Aizza bukan aizzi. Karena ada orang membaca doa Allahumma aizzil Islam wal muslimin, tidak. Yang benar Allahumma aizzal Islam wal muslimin, ya Allah agungkan Islam dan orang-orang muslim. Gitu. Jadi kita kalau di hadapan mereka orang-orang kafir, kita agungkan diri kita. Dia duduk, kita duduk lebih tinggi lagi. Ya, kita mereka bagaimana, kita harus kuat. Bahkan ketika kalau misalnya kita lihat dalam ada wacana fikih, itu kalau misalnya kita berada di dalam dunia muslim, itu di dalam dunia muslim, orang-orang kafir itu jalannya di pinggir jalan, nggak boleh di tengah-tengah jalan. Sampai kalau misalnya kita mau menjalankan syariatul Islam dengan benarnya, mereka pinggir. Kaum muslimin berada di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah jalan, mereka di pinggir. Dan ini bukan untuk menjatuhkan mereka, tidak. Kita harus mengetahui bahwa agama kita al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Untuk kita memperlihatkan kepada mereka bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tidak, setara aja dengan Islam, tidak ada. Islam yang sangat-sangat tinggi. Allah yang maha tinggi. Allahu Akbar. Allahul Alil Muta'al. Al-Qadir. As-Sami' Al-Basir. Fawujudul ghadabi idhan fi taba'il bashari li hikmatin wa li fa'idatin ya'lamaha Allah Ta'ala. Berarti keberadaan marah itu menurut tabiat kemanusiaan itu ada hikmah dan faidah yang diketahui oleh Allah. Berarti itu di mana kita diciptakan oleh Allah ada rasa marah, ada faidahnya, ada manfaatnya. Bukan malah marah dikubur. Rasa marah nih dikubur, tidak. Marah dikendalikan. Kapan kita marah, kapan tidak. Ya. Kapan kita jalankan memang betul-betul marah menurut Allah, menurut syariat baginda Rasulullah. Kapan tidak? Innama syara'i'u tusayyiru hadzal ghadaba. Hanya saja syariat-syariat ini
memperjalankan rasa marah ini wa tujrihi fi majraha sahih, dan menjalankan dalam perjalanan yang benar. Jadi syariat kita ini menempatkan marah di mana tempatnya marah. Enggak semuanya harus marah. Ya. Enggak semuanya harus marah. Satu waktu Al-Habib Umar ketika minum teh, ya, sebagaimana layaknya tradisi Arab kalau habis makan, setelah itu beberapa menit kemudian minum teh ahmar atau teh akhdar, teh merah atau teh hijau misal. Itu satu waktu yang ngasih gula ke gelasnya Al-Habib Umar terjatuh ke gamis atau jubahnya Al-Habib Umar. Enggak ada masalah. Dan memang tidak perlu untuk dipermasalahkan. Tidak masalah dan tidak perlu untuk dipermasalahkan. Tidak marah dan tidak perlu untuk marah di situ. Apakah gara-gara salah penempatan? Namanya kan ketumpahan gula. Enggak perlu marah. Salah kalau misalnya tahu-tahu langsung marah-marah. Jadi itu mana yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya ada orang yang melanggar hukum, misal ada murid-muridnya yang tidak sholat, marah. Nah ini penempatan yang benar. Dimana kalau misalnya ada keluarga kita tidak sholat misalnya, wah marah. Suami marah kepada istrinya kalau istrinya tidak sholat, wajib marah. Kalau misalnya tidak marah, dosa malah sang suami. Istri nggak sholat kemudian dia biarkan begitu saja, suami malah dosa. Gitu. Makanya suami yang benar adalah suami yang kalau misalnya istri tidak menjalankan syariatul Islam, marah. Itu suami yang benar. Terkadang istri nggak tahu, marah-marah mulu, padahal tuh istri sudah melakukan satu perbuatan yang sederajat dengan perbuatan maksiat yang besar, yang tidak dipahami atau tidak dihiraukan oleh sang istri tersebut. Ucapan gitu. Memang terkadang namanya ucapan kebanyakan manusia tidak paham. Makanya disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathura kalamuhu kathura laghatuh. Barang siapa yang banyak ngomong berarti banyak jatuhnya. Gitu. Wa man kathura laghatuh kathura khata'. Kalau misalnya banyak jasa jatuhnya berarti banyak salahnya. Gitu. Orang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Gitu. Kebanyakan ngomong dia lupa. Gitu. Apa yang udah dia omongin. Gitu. Itu suami yang benar. Suami yang benar adalah suami yang wajib marah kalau misalnya sang istri ngomong yang tidak pantas untuk dia omongin. Tingkah laku yang tidak pantas untuk dilakukan di hadapan sang suami, itu wajib marah. Tapi kalau misalnya suami yang sempurna, dikatakan oleh Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, az-zawjul kamil, suami yang sempurna adalah kalau misalnya sang istri tidak dandan, misal tidak menjalankan kewajiban kepada dia dengan benarnya, kepada sang suami dengan benarnya, misalnya tidak dandan, tidak pakai minyak wangi, suami tersebut enggak marah. Tapi kalau misalnya sang istri tidak menjalankan syariatnya Allah, suami tersebut marah. Ya, suami istri enggak sholat, istri enggak ngaji, atau berkata kata-kata yang kata-kata yang berbentuk maksiat, kemudian didiamkan begitu saja, itu dosa. Gitu. Wajib marah sang suami. Istri ngomong nggak benar, wajib marah. Gitu. Istri pakai pakaian yang nggak benar, wajib marah. Bukan malah dibiarkan, biarin dah. Kesian istri, udah telanjang aja udah keluar, astagfirullahaladzim, wajib marah. Gitu. Wajib marah. Nah ketika itu penempatan marah yang memang sesuai dengan syariat. Andaikan tidak marah, maka di situ disebut dengan suami-suami yang dayus. Ya, suami-suami yang dayus. Suami dayus itu adalah suami yang jangankan masuk surga, mencium bau surga saja dia tidak bakal dapat. Gitu. Innama syara'i'u yatusayyiru hadzal ghadaba wa tujrihi fi majraha sahih fataj'aluhu fi makanin ma yuhibbullah, maka dia jadikan marah tersebut di satu tempat yang dicintai oleh Allah. Berarti marah lagi ngapa? Lagi tempur, marah.
Kalau nggak punya rasa marah, ya nggak bisa bertempur dong melawan musuh. Nggak bakal kita bisa bawa senjata untuk melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat mereka, orang-orang Palestina itu untuk menjaga wibawa mereka, untuk menjaga keagungan mereka, sampai hatta anak-anak kecil. Anak-anak kecil membawa serapan. Gitu. Dengan antusiasnya, dengan ada perasaan benci kepada mereka orang-orang Israel. Harus Anda mempunyai rasa marah seperti itu. Dari mulai anak sedini mungkin itu diajarkan bagaimana mempunyai rasa marah kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan biasakan kalau misalnya ada orang barat atau ada orang kaya. Terkadang kalau misalnya ada orang barat datang ke perkampungan, Masya Allah, penghormatannya luar biasa. Bahkan penghormatan melebihi dari penghormatan kepada mereka para ulama-ulama. Salah, ya kan? Lebih menghormati dari penghormatan kepada mereka para ulama-ulama saleh. Masya Allah, ada bule, Masya Allah, pengagungannya luar biasa. Salah, gitu. Biasa. Kita di mana? Di negeri-negeri mereka biasa-biasa saja. Kita hormati penghormatan kepada sesama manusia. Kalau di seorang muslim lebih tinggi lagi penghormatan kepada sesama muslim. Tapi kalau misalnya dia orang kafir, penghormatan kepada dia sebagai seorang manusia saja. Kita tidak menghormati lebih daripada itu, tidak. Jadi itu ada batasan. Mana harus yang mempunyai rasa marah atau tidak. Wa hina idzin yaqumul jihad fi sabilillah. Ketika itu tegaklah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin bisa menempatkan diri mana yang harus dia jalankan dengan marah. Ya. Wa taqumul ghiratu ala dinillah, dan rasa cemburu itu harus ditegakkan untuk agamanya Allah. Cemburu kepada agamanya Allah. Cemburu kepada agamanya Allah. Cemburu kepada agamanya Allah wajib. Kita tidak faham kepada agamanya Allah, sementara mereka orang-orang kafir memahami agamanya Allah. Mereka orang-orang kafir memahami agamanya Allah, tujuannya apa? Ada tujuannya untuk merusak Islam, ada tujuannya untuk merusak agamanya Allah Subhanahu wa taala, ada tujuannya untuk merusak sesama muslim, atau cuma sekedar mereka belajar saja. Banyak niat yang mereka dapati ketika mereka mencari agamanya Allah Subhanahu wa taala atau mempelajari agamanya Allah. Yang pantas semua muslim mempelajari agamanya Allah, mengamalkannya. Gitu. Jangan punya pemahaman konsep ada di dalam muslim, kemudian praktek ada di dalam mereka orang kafir. Gak boleh. Sementara yang menjalankan agama itu adalah seorang muslim, yang mengamalkan Islam adalah muslim, bukan orang-orang kafir. Bagaimana mereka orang-orang kafir mengamalkan ajaran Islam kalau misalnya innamal musyrikuna najas, hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Najis apa? Najis akidahnya, keyakinannya najis, bukan artinya jasadnya najis. Kita bersalaman dengan sesama laki-laki, kita muslim, mereka kafir, sesama laki-laki bersalaman nggak ada masalah. Ini zaman sekarang Masya Allah, sama sesama muslim takut untuk bersalaman dengan lantaran apa? Corona, bersalaman pada takut, na'udzubillah. Padahal dengan sesama muslim, gitu. Berapa banyak orang lantaran dia bersalaman, corona hilang. Berapa banyak, apalagi dia cium tangan kepada mereka para ulama-ulama saleh, corona hilang. Amin ya rabbal alamin. Kita banyak zikir, kita banyak ratibul haddad, gitu. Kita banyak ratib, baca ratib, zikiran-zikiran yang lain, corona hilang. Dengan banyaknya pengajian, corona hilang, gitu. Fanzur nafsaka ma'a ashabika mata taghdab. Maka tilik diri engkau beserta sahabat-sahabat engkau, kapan engkau marah? Kapan engkau marah? Kapan waktunya kita marah? Mata taghdab dikatakan oleh Habib Umar. Kapan engkau marah? Ayo, kapan marah? La taghdab. Ayo, la taghdab. Jangan marah. Tapi penempatan marahnya itu di mana? Gitu. Tadi dikatakan kalau misalnya istri ucapannya tidak sesuai, itu boleh kita marah, semarah-marahnya, marah, gitu.
sampai berakibat, sampai bahkan bisa jadi pisah ranjang diperjalankan kalau misalnya istri masih tidak memahami hakikat suami dalam keadaan marah, sampai pisah ranjang. Karena agamanya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada siapapun juga. Hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada hukum yang ada. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka tuntut? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun? Apakah hukum Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi atau lebih indah daripada apa yang telah mereka yakini? Jawabannya, ya, hukum Allah lebih tinggi daripada hukum negara. Hukum Allah lebih tinggi daripada hukum adat. Hukum Allah lebih tinggi daripada hukum-hukum yang ada di dunia ini semuanya. Hukum Allah lebih tinggi. Jangan sampai hukum Allah kita terlantarkan. Jangan sampai hukum Allah kita nomor duakan. Hukum negara kita dahulukan. Hukum adat kita dahulukan. Hukum nafsu kita dahulukan. Sementara hukumnya Allah, Al-Quran dan hadis kita terlantarkan. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang model seperti itu, pilih di antara dua. Kalau enggak masuk dalam golongan munafik atau dia masuk dalam golongan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. In kana ghadabuka indama yataghayyaru 'alaika amrun min masalihi dunyaka wa tartibikal khasah. Andaikan marahnya engkau ketika ada satu perubahan urusan kemaslahatan dunia engkau atau tartib-tartib engkau yang khusus. Misal, kalau masalah dunia engkau marah, atau tartib engkau dihancurin orang, engkau marah. Wa ghadabaka indama tasma'u sabban 'alaika. Marahnya engkau ketika engkau mendengar ada cacian yang tertuju kepada engkau. Ada orang mencaci maki kita, kemudian kita marah. Kita marah model kayak begitu. Kalau kita dihina, kita marah. Kalau dunia kita dibohongin sama orang, kita marah. Tsumma la ghadaba 'inda tarki salatin wala 'inda nutqin bisabbil muslimina. Tapi tidak ada rasa marah kalau ada orang meninggalkan salat, atau ada orang berkata dengan menjelek-jelekan sesama muslim. Sahabat kita dijelek-jelekin, kemudian kita iya aja lagi. Yang seharusnya kita marah, kemudian malah kita dengar. Itu kan, ya Allah, perbuatan-perbuatan yang hancur seperti ini, jamaah. Ada orang jelek-jelekin sahabat kita, kemudian kita bilang iya. Ketika kita mendengarkan saja itu dosa besar. Kita masuk di antara orang yang jelek-jelekin orang kalau begitu jadinya. Kemudian kita katakan iya lagi. Yang seharusnya kita harus marah, stop, jangan berghibah, stop, jangan ngomongin orang. Bisa jadi sekarang dia diomongin, nanti kita bakal diomongin, betul gak? Kaidah berkata, ketika kita nih lagi diajak bicara sama orang untuk menjelekin orang, bisa jadi tuh dia yang berbicara tentang orang lain bahkan jelekin kita. Itu kaidah. Kita demen banget, ada orang, ada teman jelek-jelekin teman kita yang lain, kemudian kita iya aja, iya emang begitu, astagfirullah, kita timbalin. Gak layak. Itu saudara kita, itu sahabat kita, kenapa kita jelek-jelekin? Apakah kita mau menjelekkan orang tua kita di hadapan orang lain? Apakah kita mau menjelekkan sahabat kita di hadapan orang lain? Apakah kita mau meruntuhkan bangunan rumah kita di hadapan orang lain? Kan kita nggak mau. Sementara sesama mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang yang beriman itu bersaudara. Ada orang jelekin orang lain, kemudian kita bilang iya emang benar tuh, emang yang engkau katakan benar. Astagfirullah, malah ditimbalin. Nauzubillah summa na'udzubillah. Lantaran ada orang yang berghibah, yang tadinya Allah mau turunin rahmah, gak ada rahmah akhirnya. Ya. Allah mau turunin dalam satu kampung kasih sayang, ketenangan, kenikmatan, persaudaraan. Tapi ada satu orang berghibah, dua orang berghibah, akhirnya Allah tunda kasih sayang. Tuh. Ada bahkan orang berburuk sangka. Allah bakal turunkan kasih sayang kepada dalam satu kelompok, dalam satu tetangga, dalam satu
perkampungan contohnya, tapi ada satu aja yang memutuskan tali silaturahim, atau ada satu aja yang berburuk sangka, Allah nggak jadi turunin rahmat tuh jadinya. Gitu. Makanya kita udah ngaji, jaga jangan buruk sangka. Allah Akbar. Rugi kalau kita masih punya buruk sangka. Ya jamaah, la taghdab. Kalau kita buruk sangka berarti kan kita benci sama orang. Ini pembahasan kita yang diungkapkan oleh Habib Umar, jangan marah. Ya kan, kalau misalnya kita punya buruk sangka, waduh jangan lagi, kenapa jangan? Hati tersayat dengan sendirinya tuh, tersiksa orang yang mempunyai perasaan buruk sangka. Jangan. Buruk sangka. Jangan. Ya kalau istri saya di rumah bagaimana nih? Jangan. Ya. Astaga, gila sendiri dia nanti. Stres sendiri dia. Dia punya tetangga, ini jangan tetangganya. Gila sendiri, stres sendiri. Kebanyakan stres akhirnya stroke mati. Matinya dalam keadaan suul khatimah. Mau yang kayak gitu jemaah? Gitu, ya Allah masih buruk lagi, buruk sangka lagi. Gitu. Jangan gitu. Sepantasnya seorang muslim dia ngaji baru dengan jumlah jari jemari yang dia lakukan dalam pengajian, dari jari jemari kita yang ada di tangan ada berapa? Umumnya 11 jadi 11 tambahan 10 kita ngaji aja sebenarnya kita nggak boleh punya buruk sangka, udah cukup, nggak ada buruk sangka, titik. Mau bilang gimana? Nggak koma, orang udah titik kok pakai koma gitu. Kalau koma masih kemungkinan bakal ada titik, nanti di ujung ini udah titik, mau bilang apa gitu. Ya, tuh kalau misalnya ada orang jelekin kita marah, tapi ada orang nggak sholat kita nggak marah. Ada tetangga nggak benar kita nggak marah. Ada tetangga telanjang kita nggak marah. Ada tetangga kita hobinya ghibah kita nggak marah. Ada tetangga kita hobinya nenangga mulu. Tetangga satu sampai tetangga yang A dari sampai A sampai Z semuanya dijelek-jelekin kita nggak marah. Harusnya itu dong kita marah dong. Itu yang marah. Kalau kita udah bisa melakukan kayak begitu tuh, kesalahan dalam berinteraksi sosial kita. Kalau kita dijelekin kita marah, tapi kalau misalnya ada syariat yang tidak dijalankan orang malah kita biasa-biasa saja, itu dikatakan wala inda ay ma'siyatin, kemudian tidak marah kalau misalnya ada maksiat dia nggak ada marahnya. Ya. Ada orang lacur, dia biasa aja. Ada orang ngadu ayam, dia biasa ada. Ada orang judi, dia biasa aja. Nah, kalau begini jadinya fa'ali nafsaka, obatin diri engkau dah. Berarti engkau punya penyakit kalau gitu jadinya. Qabla an yu'addibaka rabbuka jalla jalaluhu, sebelum engkau bakal diberikan ajaran dari Tuhan engkau. Kalau udah Allah yang bakal memberikan ajaran kepada engkau, hati-hati. Bisa jadi itu adalah adabnya Allah. Ya. Ada maksiat kita diam, tapi ada orang jelekin kita marah. Duit kita kalau hilang marah-marah, seujung benua tahu. Duit kita hilang. Ayam kita hilang, seujung RW tahu. Ayam hilang. Ya. Tapi anak perempuannya kemana-mana nggak dia cari-cari. Anaknya di waktu sholat dia tidak sholat, nggak pernah dia cari. Ayam dia cari-cari. Kalau udah kira-kira jam 6, jam 7 ayam dia cari. Bahkan terkadang mungkin kalau misalnya dia punya tikus, tikusnya dia cari, mana tikus saya? Tikus saya, astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pandangan yang terbalik. Yang kalau misalnya seperti ini, nggak punya rasa cemburu dalam beragama. Gitu. Wa gawi mahadal khuluqa fik. Tegakkan akhlak ini di dalam kepribadian engkau, tegakkan. Apakah orang bakal menegakkan kepribadian kita? Tidak, kita yang menegakkan.
Kita tahu waktunya untuk bermarah dan waktunya untuk diam. Undur mata taghdabu fi lailika wa naharika. Tiliklah kapan engkau marah. Nih lihat. Walaupun sabda Rasulullah yang awalnya la taghdab. La taghdab. Tapi lihat kapan engkau marah, di malam engkau atau di siang engkau. Ma'ashabika, kepada teman-teman engkau. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Kita lagi asik-asik bersiwak. Teman-teman kita samping kanan dan kirinya ngerokok. Marah dong. Ente nggak jalanin sunnah Rasulullah. Emang ente nggak tahu siwak? Nggak tahu manfaat siwak? Ente ngerokok asik, lah ngerokok apa semuanya sambil ngebrang-ngebreng. Nyanyi sana sini. Kasih tahu. Karena itu adalah alat pacu untuk berbuat maksiat lebih tinggi lagi, gitu. Sementara mulutnya nggak pernah dibasuh dengan siwak, nggak pernah diwudukkan, terus lagi dengan kotoran yang berbentuk tembakau atau yang disebut dengan rokok. Mana dong? Kita harus kita punya anak, naudzubillah min dzalik, masih kecil, merokok, wajib kita omel. Bukan kita biarkan, ini sang super power, super power. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak ada orang gembira kalau ada anaknya itu ngerokok. Udah gede. Udah gede, dibilang membiarkan anaknya berada di dalam kejatuhan, dia ridha. Ini kan orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Wa ma'a ahli baitika, dan kepada keluarga engkau. Kapan engkau marah? Marah pada waktu dan tempatnya. Istri engkau berkata yang tidak sewajarnya, wajib kita marah. Wajib kita marah. Tapi kalau misalnya istri kita nggak ngapa-ngapa, kita marah, yang atau dikatakan cemburu buta. Cemburu buta itu menghancurkan ke dalam lembah perceraian. Berapa banyak gara-gara orang cerai gara-gara cemburu buta. Alamat tukang sampah cemburu. La haula wala quwwata illa billah. Mah ngobrol ya sama tukang sampah. Orang bayar sampah. Ngobrol ya sama tukang got. Orang ngeliatin got. Nah, yang kayak gini nih. Malah petaka besar yang model-model seperti itu. Marah ada tempatnya. Kapan kita marah, kapan tidak marah. Yang bagian yakuna ghadabuka, kapan yang seyogianya ada marahnya engkau. La idza dha'ati darahim, bukan marah gara-gara kalau ada dirham hilang. Dirham kita hilang, maksud dirham di sini rupiah. Rupiah kita hilang, duit kita hilang, marah-marah. Wala idza akharu ghada'aka, atau mereka tidak mempersiapkan dengan cepatnya untuk makan siang kau. Makan siang jam 5. Jadi itu kalau misalnya ada istri nyiapin makan siang kepada kita telat, nggak perlu marah-marah. Ya. Kalau hilang duit nggak usah marah-marah. Kalau HP hilang nggak usah marah-marah. Kalau HP digigit sama anak nggak usah marah-marah. Ya, itu dunia. Ya, kalau motor kita digigit sama tikus, jangan marah-marah. Lo motor digigit sama tikus, hampir dibenerin nggak bener-bener, jangan marah-marah. Itu masalah santai, masalah kecil. Ente anak nggak ngaji, nggak pakai marah. Ketelatan anak waktunya ngaji, anak tidur nggak marah. Giliran motor rusak marah. Marahnya sama tikus lagi. Ini gara-gara tikus nih motor saya rusak. Misalnya. Ini gara-gara ini nih. Aduh. Yang sifatnya dunia malah marah, yang sifatnya agama enggak ada marah. Gimana dong? Gitu. Au nagasu fi tabakhi acaika, atau mereka mengurangi makan malam engkau. Jatah makan malam kita dikurangin, marah. Awalam yumahidu lakal firaj, atau mereka tidak mempersiapkan buat engkau tempat tidur, atau istri enggak nyiapin tempat tidur.
nggak juga marah, nggak perlu marah. Istri telat ngasih makan, nggak perlu marah. Istri telat dandan, nggak perlu marah. Tapi kalau misalnya istri sholat, wajib marah. Istri nggak sholat, wajib marah. Istri omongannya nggak benar, wajib marah. Marah itu nggak harus marah dengan ucapan, jemaah. Sebaik-baik marah itu adalah bilhal. Ya, sebaik-baik marah bilhal. Gitu. Tahu-tahu suami nggak ada di tempat tidur, di luar. Itu harusnya kita tahu itu tanda marah dan harus paham. Berarti itu istri ada yang salah di situ. Jangan malah mana salah saya mana? Oh, banyak salah ente. Kalau disebutin banyak. Cuma artinya itu orang-orang yang berilmu terkadang ketika marah tidak diungkapkan dengan ucapan. Diungkapkan dengan apa? Dengan tingkah laku. Biasanya naik mobil, dia nggak mau naik mobil. Nggak mau naik mobil, jalan kaki misal. Biasanya naik motor, nggak mau naik motor. Apa? Naik sepeda. Berarti itu suami lagi marah tuh kalau gitu. Harusnya paham. Gitu. Bukan berarti istri emang kurang ajar nih. Biarin dah suami lagi marah. Dia lagi marah jalan kaki, biar dia ngetug. Biar dia ngetug. Itu namanya ngaco namanya. Yang harusnya tuh sang istri harus tahu diri. Oh, saya berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ada sesuatu yang salah di sini. Jangan malah mengatakan mana salah saya. Salahnya sehektar, 2 hektar, 3 hektar. Kalau perlu berhektar-hektar. Cuma nggak perlu diungkapkan. Ini suami yang benar, yang bagus. Gitu. Cuma karena memang kebanyakan orang marah itu diungkapkan dengan kata-kata, seakan tuh harus diungkapkan dengan kata-kata. Tidak perlu untuk diungkapkan dengan kata-kata. Gitu. Guru tuh kalau udah marah sama muridnya, jangankan mau ngelihat, nanya aja udah males. Hati-hati tuh. Kalau udah guru udah marah dengan murid, tanda ilmu udah nggak bakal berkah deh. Jangankan ngelihat mukanya, namanya aja nggak mau didengar. Hati-hati itu. Kalau udah guru mulai seperti itu. Hatta dia mau ngaji di mana tahu, dia ngaji sama wali kutub sekalipun nggak jadi berkah. Kalau guru awalnya dia lakukan seperti itu, menyakiti hati sang guru. Menyakiti hati sang guru, jangankan menyakiti hati sang guru, menyakiti hati seorang muslim itu aja lebih parah daripada menghancurkan Ka'bah. Bagaimana kalau menyakiti hati sang guru? Na'udzubillah min dzalik. Wal yakun ghadabuka, dan jadilah hendaklah marahnya engkau indama yudhai'u ahaduhum shalah, kalau ada di antara mereka menyia-nyiakan salat. Wa indama yantiqu bi kalimatin la yardaha Allah, dan ada orang berkata dengan kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah, ucapan kotor. Marah tuh kita. Ada anak kecil ngucapnya kotor, kita marahin. Nak, enggak boleh ngomong kayak gitu. Dosa. Jangan kalau lagi ngaji misalnya ada bercanda atau ada berisik, jangan. Kasih tahu. Marahnya marah saya. Marah saya. Ada orang lagi ngaji toto tidur. Ini marah-marah sayang, misal, ya kan? Itu namanya sayang, gitu, sayang. Kan ilmu diungkapkan dengan banyaknya, kemudian dia tidak paham, rugi kan? Rugi, gitu. Atau dan dia mendapatkan ilmu banyak tapi kosong, gitu, kosong. Wa indama yujalisu man la khaira fi, atau ada orang yang duduk kepada orang-orang yang tidak benar. Anak kita nih mulai duduk sama orang-orang yang enggak benar, wajib kita marah sama anak kita. Jangan duduk di situ lagi. Jangan. Nanti itu marah. Kenapa? Anak kalau misalnya terkadang kalau nggak dimarahi, tuh anak bakal meyakini bahwa itu adalah perbuatan benar. Perlu juga dikasih tahu, nah itu nggak benar. Agar anak tahu bahwa itu nggak benar, dijauhin nanti. Temen ini nggak benar, nak. Temen yang kalau misalnya kita tahu anak kita masih kecil, kemudian diajak ngerokok, diajak ini, hati-hati. Di waktunya maghrib diajak main ke sana dan ke sini, berarti itu anak nggak benar. Kita putuskan secara cepat, jangan. Kalau misalnya sedini mungkin kita udah menjaga anak model seperti itu, remaja lambat laun anak bakal menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin. Gitu. Tapi sedini mungkin kita udah betul-betul menjaga anak dengan benar. Wa indama takhrujul mar'atu ila tabarrujun, atau
perempuan keluar dengan telanjang, istri kita telanjang, maksud telanjang itu ngeluarin aura, ada rambutnya yang kelihatan, atau dia punya celana yang terlihat pantatnya, terlihat lekukannya, kasih tahu, enggak, balik. Itu sayang, itu artinya sayang, balik, bukan marah. Itu sayang. Kan saya udah nutupin aurat saya, tapi kalau misalnya kelihatan, itu sama. Tabarruj namanya. Itu namanya telanjang, sama. Kan banyak tuh perempuan pakai jilbab, tapi buah dadanya kelihatan bentuknya. Pantatnya kelihatan, enggak boleh. Haram namanya. Banyak sekali, masya Allah. Jilbab sih jilbab. Dengan kata lain enggak bagus. Tapi kalau misalnya dadanya nampak, pantatnya nampak, sama aja telanjang. Gitu. Dan suaminya ketika dia diam terhadap perlakuan istri model seperti itu, namanya dayyus. Nauzubillahi min dzalik. Dayyus. Tadi diungkap dayyus. Jangankan masuk surga, mencium surga tidak bakal dia dapat. Lam yatarawah raihatal jannah. Suami tersebut enggak bakal bisa mencium bau surga. Dari perjalanan menuju surga, 5.000 tahun perjalanan menuju surga, dia udah enggak nyium bau surga. Sementara orang mau ke surga, 5.000 tahun perjalanan dia udah bisa mencium bau surga. Aroma surga. Enak, masya Allah, enak. Dia udah bisa nyium. Tapi dayus nggak bisa nyium. Gitu. Orang kan bisa membedakan mana yang wangi, mana yang tidak. Kasihan orang kalau nggak bisa mencium bau wangi, sementara orang-orang mencium bau wangi. Kasihan orang-orang udah pada dekat kepada Allah, tapi dia masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan. Wa mugabalati ajanib, atau ada sang perempuan berhadap-hadapan dengan laki-laki lain, gitu. Atau kalau tuh perempuan kalau nyebut nama laki-laki lain, ada satu kerinduan atau ada rasa hati yang paling dalam, misal seperti itu. Suami yang soleh tahu istri yang benar dan istri yang tidak benar. Suami yang soleh tahu. Yang repot suami tidak soleh. Suami tidak soleh, ya udah, istri benar dibilang nggak benar, istri nggak benar dibilang benar. Itu yang repot kalau suami tidak soleh. Tapi kalau suami yang soleh, dia tahu ini istri nggak benar, ini istri nggak benar, tahu, karena dia berada dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena suami-suami yang soleh itu memandang dan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam sabda Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian kepada firasat orang yang beriman. Orang-orang soleh itu khawatir firasatnya, karena firasatnya benar. Kayaknya yang ngomong kayak gitu orang soleh, ikutin itu. Tapi kalau orang biasa nggak perlu diikutin. Gitu, kayaknya, nanti kayaknya lagi, kebanyakan kayaknya, gitu kalau orang-orang biasa. Akbar. Au khurujin 'anil haya, atau sang perempuan tersebut keluar dari rasa malu. Udah pokoknya tingkah lakunya udah enggak sewajarnya. Gitu. Keluar ke sana dan ke sini udah tidak sewajarnya. Falyakunu ghadabuka huna. Nah, jadilah marah di sini. Marah nih kalau di sini. Kalau istri udah enggak benar, wajib marah malah. Falyakunu ghadabuka huna. Jadikan marah kau di sini nih, di sini. Gitu. Bukan malah istri enggak sholat didiemin aja. Istri enggak ngaji didiemin aja. Gitu, bukan. Sayyiril ghadaba bimanhajillah, perjalankan rasa marah dengan aturan Allah.
fi masarihi sahih, dalam perjalanan yang benar. Berarti ini kan dalam perjalanan yang benar. Istri diajarin nggak mau, istri dibilang iya, tapi tahu-tahu nggak dijalanin, marah dia kayak gini. Wajib marah. Hatta yu'addi al-ghadabu faidatahu min wujudihi fika. Hingga rasa marah itu bisa dijalankan manfaatnya dengan keberadaannya di sisi engkau. Wali ajli dzalika qalu, oleh karena itu mereka berkata, ma'na qauli la taghdab. Kalau begitu mereka tahu arti hadis Rasulullah dengan kata-kata la taghdab, jangan marah. Berarti dia udah tahu. Berarti la taghdab itu ada waktunya marah, ada waktunya tidak marah. La taghdab. Tapi marah-marah mulu nggak boleh. Nggak punya rasa marah juga nggak boleh. Kapan? Ada waktunya, gitu. Ay la tunaffidh ghadabaka bal sayyiruhu bimasari syariah. Jangan kau tampilkan marah-marah melulu. Marah lagi marah, tapi perjalankan marah tersebut dengan perjalanan syariat. Perjalanan syariat. Kita punya murid nggak pernah hafal, marah tuh. Punya murid nggak pernah hafal, punya murid tidur mulu kalau lagi ngaji, marah. Dan memang waktunya untuk marah. Punya murid giliran ngaji, nggak ngaji. Tapi giliran giliran main bola, di sop pertama main bola, marah tuh, wajib marah, gitu. Waja'na al-irsyadu annahu yanbaghi liman ghadaba wa huwa qaimun an yajlisa. Kita diberikan arahan dari baginda Rasulullah, seyogianya kalau ada orang marah dalam keadaan diri, dia duduk. Aduh, orang lagi marah nih. Biar marahnya menjadi sedikit, duduk. Kamu begini gini. Oh iya, duduk. Insya Allah marahnya perlahan hilang. Lagi marah. Kita lagi marah, kita ingat lagi diri, duduk. Aw jalisun an yattaji'a. Kalau dia lagi marah, dia duduk. Dia marah lagi duduk, hendaknya dia berbaring. Lagi marah, nggak karuan marah-marahnya, berbaring. Insya Allah marah-marahnya reda. Alhamdulillah. Fa inna dzalika yukhaffifu anhu al-ghadaba. Yang demikian itu meredakan marah. Menyedikitkan rasa marah. Hatta yatamalaka nafsah, sampai diri dia kuasai. Dia mampu menguasai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Wa ursyida aidan ila al-wudu, dan kita juga diarahkan oleh baginda Rasulullah kalau lagi marah berwudu. Kita lagi marah nih sama orang, lagi gimana? Wudu, cepet wudu. Karena marah itu kan dari iblis. Sementara iblis tercipta dari api. Api bisa redam dengan air. Biasanya kan kalau kita lagi marah-marah, muka kita merah luar biasa. Iya tuh. Emang dari iblis. Nah, sebaik-baik itu langsung kita redam dengan wudu, langsung berwudu. Gitu. Langsung berwudu. Gitu. Kalau istri lagi marah, siapin air wudu. Ya, istri lagi marah, siapin air wudu. Kalau suami lagi marah, siapin air wudu. Gitu. Wa ursyida aidan ila al-wudu'i 'indama yathurul ghadab. Juga diarahkan untuk berwudu kalau misalnya marahnya itu udah marah yang besar, yathurul ghadab, marahnya udah mulai besar, langsung wudu. Udah repot nih kalau begini jadinya. Orang terkadang kalau udah marah, apa yang diucapkan aja dia nggak tahu. Makanya kalau suami lagi marah kepada istrinya dengan kata-kata cerai, jatuh. Hati-hati tuh. Walau kan saya nggak paham, kenapa ente marah-marah? Terkadang orang kalau udah lagi marah-marah, ngucapin ke istrinya cerai, dia nggak sadar. Hati-hati. Nanti pada akhirnya dia berzina dengan istrinya sendiri. Dia udah bilang cerai, kemudian dia masih tetap dengan istrinya. Zina nanti akhirnya. Na'udzubillah min dzalik, perbuatan zina itu dosa besar
dan bahkan di antara dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu lantaran apa? Lantaran cerai. Lagi marah. Sampai dia lupa. Emang kebanyakan orang lagi marah lupa. Makanya jangan marah. Enak kan orang bilang, oh saya lagi marah. Nggak ada gitu. Maling adalah maling. Apakah kalau misalnya maling kemudian, oh saya tobat nih. Enggak, proses tetap jalan. Betul kah? Itu proses tetap jalan. Orang yang salah, proses tetap jalan. Hatta dia tobat, proses tetap jalan. Sampai seperti ini juga. Orang lagi marah-marah kepada istri, naudzubillah min dzalik, kemudian dia mengucapkan cerai, tetap jatuh hukum talak. Mau dibilang apapun, tetap jatuh hukum talak. Dia mau paksa-paksa, hukum Allah lebih tinggi daripada nafsu birahinya dia. Semakin dia mengendalikan nafsu birahinya, kehidupannya nggak bakal berkah dan nggak bakal bahagia. Orang yang menjadikan istri, padahal dia sudah berbuat zina dengan istrinya, maka kehidupannya nggak bakal berkah. Lihat, nggak bakal berkah dunia, apalagi si akhirat, nggak bakal berkah. Gitu. Berkah artinya nggak ada kebaikannya, nggak ada kebaikannya. Di sini nggak benar, di situ nggak benar, di sini nggak benar, di sana nggak ada kebaikannya. Gitu. Wafil hadis, karena zina, naudzubillah min dzalik, hati-hati itu. Dalam hadis Rasulullah, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah dari setan. Kalau orang banyak marah-marah, disuruh sholat, apa sih? Setan tuh. Suruh wudu, apa sih? Misal, suruh ini, apa sih? Setan tuh, hati-hati. Syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, sementara setan tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma', api itu bisa redam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah berwudu. Wa hakadza sya'nul mu'alajati. Inilah obat. Ini pengobatan. Orang yang kalau lagi marah-marah mulu wudu. Makanya kita kalau menjadi hati yang lentur, hati yang binyak, kalau lagi batal, wudu lagi. Baik laki maupun perempuan. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Kan lucu kalau misalnya udah diperdengarkan adzan, kemudian orang pada wudu. Berarti sebelumnya belum wudu dong. Kalau lagi mau kemana-kemana, adzan, kemudian qomat, mereka baru pada wudu. Berarti sebelumnya nggak wudu dong. Biasakan kita berwudu. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi, baik yang laki maupun yang perempuan. Itu bakal terjauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Kalau kita batal berwudu lagi, batal berwudu lagi. Hakadha sya'nul mu'alajati li hadzal ghadabi at-tari 'ala al-insan. Demikian proses pengobatan rasa marah ini yang terbit dari manusia. Wagila inna syaitana yaqulu, dikatakan sesungguhnya setan itu berkata, inilah waswisu ala ibni adam fi qalbihi, sesungguhnya aku bakal membuat was-was hatinya anak Adam, hatinya manusia. Fiza ghadiba, kalau misalnya tuh manusia udah mulai marah, tirtu ila ra'si, aku melayang tinggi di atas kepalanya, aku terbang di atas kepalanya. Rasa syukur tuh iblis syukur kalau misalnya ada orang marah-marah mulu. Makanya kalau misalnya kita marah-marah mulu, temannya adalah iblis. Kama yal'abu as-sabi bil qurra fala'ibtu bihi kama yal'abu as-sabi bil qurra, maka aku bermain sebagaimana anak kecil main bola. Anak kecil main bola asik kan? Oh, sampai tengah malam juga kalau udah main bola asik. Gitu. Jadi tuh setan girang kalau misalnya ada orang marah-marah mulu. Allahumma rzuqna al-hilma, ya Allah berikanlah kami kelembutan. Wa mla' qulubana binuril ilmi, ya Allah berikan hati kami dengan cahaya ilmu. Wa ja'alna minal hudatil muhtadin, jadikan kami di antara orang-orang yang memberikan petunjuk, yang diberikan petunjuk.
Kita memberikan petunjuk yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Berikan taufik kepada kami ya Allah. Segala sesuatu yang kau cinta, yang kau ridha, wahai Tuhan seluruh sekalian anak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.